Dramanya memang nggak nyangka terasa kuat banget. Terlebih lagi kita disuguhi sajian yang nggak Jakarta sentris ataupun Jawa sentris, melainkan kental dengan Indonesia Timur. Apalagi dikait-kaitkan dengan profesi dan segala-gala. Salam sinema sahabat sinemalogi. Tumbal Darah adalah film horor yang disutradarai Charles Ghazali. Film ini dibintangi Martino Leo, Salum Ratuke, Doni Alamsyah, Agla Artalidia, Aksara Dena, dan lain-lain. Sebagai debt collector yang hidup di tengah keterbatasan, Jeffrey yang diperankan Martino Leo tengah menunggu kelahiran anak kedua dari Ella yang diperankan Salum Ratuke, istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Kehilangan Ali, anak pertama mereka dalam sebuah insiden, membuat Jeffrey dan Ella sangat menunggu kehadiran bayi laki-laki yang sudah mereka namakan Kai. Namun kesulitan muncul saat Ella yang harus dioperasi karena kondisi bayi sungsang mengalami kecelakaan serius. Dalam situasi itu, satu-satunya fasilitas kesehatan yang bisa menerima Ella justru sebuah klinik bersalin misterius yang dikelola Pak Sutri. Dokter Iwan yang diperankan Doni Alamsyah dan perawat Sandra yang diperankan Agla Artalidia bersama asistennya Bakar yang diperankan Aksara Dena yang tanpa mereka ketahui menumbalkan janin-janin aborsi untuk dua sosok iblis kembar yang selalu kelaparan. Jeffrey dan Ella pun mesti berjuang menyelamatkan diri mereka beserta Kai untuk bisa keluar hidup-hidup dari amukan iblis dan kebengisan Iwan, Sandra, dan Bakar dalam sebuah malam jahanam yang mengerikan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Tumbal Darah menyajikan horor yang memiliki kandungan drama lebih tertata dan porsi action yang juga nggak main-main. Masih tetap dengan ciri Charles Ghazali, kali ini dia bermain-main dengan sisi drama dalam horor yang tipis. Saking tipisnya, porsi jumpscare yang biasanya muncul di produksi film horor, Tumbal Darah tidak menyajikan itu. Lebih berfokus pada pembangunan karakter dan backstory tokoh. Film ini mengangkat isu sosial yang gak lepas dari fenomena kehidupan kita, yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Terutama saat wabah COVID-19 yang memang benar-benar terasa mencekik buat siapapun itu, apalagi untuk si miskin. Saking uletnya memoles drama Pak Sutri, kakak Jeffrey, dan Nona Ella, film ini sangat terasa kurang maksimal di horor dan segala terornya. Dramanya memang nggak nyangka terasa kuat banget. Terlebih lagi kita disuguhi sajian yang nggak Jakarta sentris ataupun Jawa sentris, melainkan kental dengan Indonesia Timur. Apalagi dikait-kaitkan dengan profesi dan segala-gala yang menjadi materi cerita di film ini. Tumbal Darah terasa sangat relate dengan apa yang penonton bakal rasakan. Bagaimana si miskin yang diwakili Jeffrey berjibaku dengan kejamnya sistem kehidupan yang dia hadapi saat itu. Ditambah problem bawaan dari istri dan calon jabang bayi yang sebentar lagi lahir, sungguh terasa sangat melelahkan menjadi si miskin di film ini. Keterlibatan wahana kreator dan Cinemaku Pictures di film ini tentu saja memiliki andil dalam mengubah warna film yang biasanya menjadi ciri magma atau khasnya Charles. Apalagi kedua PH tersebut memang dikenal sebagai PH yang sering menelurkan film dengan muatan drama yang gak main-main. Sementara dari sisi horor, film ini justru memiliki kekurangan yang gak sedikit. Sebagai keutuhan cerita horor, ada beberapa informasi yang seharusnya lebih bisa digali. Kita sebagai penonton merasa buta dan gagal paham dengan dua entitas kembar Srikandi bermata ganjil yang sengaja dipasang sebagai simbol pesugihan yang menguasai cerita di film.
Hanya saja karena sisi horor yang diangkat nggak terlalu komplit dan cenderung dibikin misterius, sehingga saya sendiri nggak terlalu kebawa takut dengan aura dua entitas kembar tersebut. Menakutkan? Iya, tapi hanya sebatas itu. Tidak sampai yang bikin trauma. Apakah karena masih anak-anak sehingga kesannya nggak semenakutkan itu? Drama pesugihan di film ini pun juga memiliki kupasan cerita yang minim. Kita hanya tahu kalau untuk bisa cepat kaya, ya menumbalkan bayi dan harta akan bertambah. Dan apabila telat menumbalkan, ya imbalannya adalah dimatikan. Sesederhana itu, hampir terasa klise dengan film-film horor lokal yang bawa-bawa tema pesugihan. Hanya saja di film ini, pelaku pesugihan adalah seorang dokter malpraktek bersama istri dan satu orang asisten yang kerjaannya merangkap apa aja. Sayangnya kedua pasangan ini pun gak diberi porsi drama lebih. Taunya mereka hanyalah pasangan penjahat yang kalap demi uang dan nyawa mereka masing-masing. Karakter Jeffrey diperankan dengan apik oleh Martino Leo. Meski menjadi karakter yang template, si baik hati yang profesinya dikenal orang sebagai profesi yang gak baik ini, Martino Leo sanggup membawa persona ketimuran untuk berlakon menandingi Salume Ratuke yang memang nampak jelas orang timurnya. Keduanya memiliki chemistry yang menyenangkan, luwes, gak kaku, dan timur banget. Benar-benar pengalaman sinema yang lumayan baru untuk sebuah film horor ya. Kalau di film Kodrat 2 kemarin, Charles Ghazali mencoba menyinggung soal woman empowerment, kali ini Tumbal Darah menyentil isu ketimpangan sosial yang dilanggengkan. Sampai-sampai ada celetukan, makanya kalau miskin jangan punya anak. Sayangnya bagi saya efek CGI di beberapa bagian masih terlihat kasar sehingga cukup mengganggu penonton dalam menikmati cerita film. Untung ketutup sama warna baru penggunaan bahasa Kupang Ambon yang jarang digunakan di film lokal. Sehingga film lebih keangkat, sama halnya sinematografi yang masih konsisten tidak menurun kualitasnya. Mungkin yang menjadi kecolongan untuk tim art, khususnya anak make up, itu habis kecelakaan memangnya nggak ada darah-darah gitu atau luka-luka, nggak masuk akal jadinya. Atau memang satu paket, kenapa Nona Ella pas laka lantas nggak terluka parah dan di bedah nggak mempan? Dikarenakan ada ilmu kebal di tubuhnya. Bisa jadi kan, tapi ya aneh jadinya. Kondisi hamil tapi dibanting-banting itu cukup bikin ngilu sih. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Tumbal Darah yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian. Lu kalau minta tolong nggak usah sombong, lu jangan lagi.